got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia dengan NIM 20220518 dengan teman saya Ahmad Zain Hasibuan dengan NIM 20220510. Di sini kami ingin mempresentasikan pengelolaan persediaan supply chains demi memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu Bapak Maulana Dwi Sena MKom. Supply Chain Management atau SCM merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan mentransformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakupi pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Berikut ini yang meliputi supply chain management, yaitu pengangkutan, pembayaran secara tunai atau kredit, dalam artian proses transfer, supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang piutang, pergudangan, pemenuhan pemesanan, informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, maupun pengendalian persediaan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu inventory pada SCM. Inventory atau persediaan adalah istilah yang digunakan dalam konteks supply chains untuk merujuk pada ketersediaan barang atau produk pada berbagai tahap dalam proses produksi atau distribusi. Manajemen persediaan adalah suatu kunci aspek dalam rantai pasok yang melibatkan pengelolaan dan kontrol yang efisien terhadap barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Manajemen persediaan yang efisien adalah suatu keseimbangan yang memerlukan perhatian dan penyesuaian terus-menerus untuk memenuhi perubahan kondisi pasar dan permintaan pelanggan. Mengadopsi teknologi modern dan praktik yang terbaik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesuksesan operasional dalam rantai pasok. Lalu, mengapa inventory itu diperlukan? Yaitu untuk menjaga independensi operasi, untuk memenuhi demand yang bervariasi, untuk fleksibilitas jadwal operasi, pengamanan dari variabilitas pengiriman raw materials, mengambil keuntungan, diskon kuantitas, dan yang terakhir untuk menjaga pengaruh inflasi dan kenaikan harga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 tipe persediaan. Yang pertama, bahan baku, yaitu bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi produk barang dalam proses. Yang kedua, ada work in progress atau WIP, yaitu persediaan dalam berbagai tahap produksi. Dan yang ketiga itu ada barang jadi, yaitu produk yang telah selesai diproduksi dan siap dijual. Dan yang terakhir ada MRO atau Maintenance, Repair, and Operations, yaitu persediaan yang digunakan untuk mendukung operasional sehari-hari seperti suku cadang dan peralatan perbaikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manajemen persediaan. Ada 3 manajemen persediaan. Yang pertama, just in time atau JIT, yaitu strategi yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat persediaan dengan menerima barang hanya saat diperlukan dalam proses produksi. Yang kedua, ada safety stock, yaitu persediaan tambahan yang dipegang untuk mengatasi risiko kehabisan stok akibat ketidakpastian dalam permintaan atau pasokan. Dan yang terakhir, ada ABC analisis, yaitu klasifikasi item persediaan berdasarkan pentingnya, memungkinkan perhatian dan kontrol yang diprioritaskan. Selanjutnya di sini ada biaya persediaan. Ada 3 biaya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu biaya yang terkait dengan penyimpanan persediaan, termasuk penyimpanan, asuransi, dan kadaluarsa. Yang kedua, ada biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya yang terkait dengan penempatan dan penerimaan pesanan, seperti pemrosesan pesanan dan transportasi.
Dan yang terakhir ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, yaitu biaya yang menimbulkan ketika permintaan melebihi pasokan dan menyebabkan kekurangan. Di sini selanjutnya ada 3 teknik pengendalian persediaan. Yang pertama ada reorder point atau ROP, yaitu tingkat persediaan di mana pemesanan baru harus dilakukan. Yang kedua ada EOQ atau Economic Order Quantity, yaitu kualitas pesanan optimal yang meminimalkan total biaya persediaan. Yang ketiga ada pelacakan batch, yaitu memantau pergerakan dan status base persediaan untuk penelusuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zain Hasibuan dengan NIM 20220510. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi yang berjudul Mengelola Persediaan pada Supply Chain Management. Baik, langsung saja menuju ke materinya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang teknologi dalam manajemen persediaan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemindaian kode batang atau barcode scanning, yaitu memungkinkan pelacakan yang akurat terhadap pergerakan persediaan. Kemudian yang kedua adalah RFID atau Radio Frequency Identification, yaitu otomatisasi dan peningkatan visibilitas dalam pelacakan persediaan. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak manajemen persediaan, yaitu membantu dalam pemantauan waktu nyata, pemrosesan pesanan, dan analisis data. Selanjutnya ada integrasi rantai pasok. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kolaborasi dengan pemasok, yaitu berbagi informasi dengan pemasok untuk peramalan permintaan yang lebih baik dan koordinasi yang lebih baik. Yang kedua ada perencanaan permintaan, yaitu peramalan dan perencanaan kolaboratif dengan tujuan menyelaraskan pasokan dan permintaan. Selanjutnya ada manajemen risiko. Terbagi juga menjadi 2. Yang pertama diversifikasi pemasok, yaitu bekerja dengan beberapa pemasok untuk mengurangi risiko yang terkait dengan satu sumber. Kemudian yang kedua ada perencanaan kontingensi, yaitu pengembangan strategi untuk mengatasi gangguan dalam rantai pasok. Selanjutnya ada contoh persediaan pada SCM, yaitu VMI. Apa itu VMI? Yaitu model pengelolaan persediaan di mana keputusan waktu dan ukuran pengiriman ditentukan oleh pemasok dan pembeli yang memberikan informasi yang up to date tentang persediaan yang tersisa dan permintaan atau kebutuhan dari waktu ke waktu, sehingga pembeli tidak lagi memutuskan apa, kapan, dan berapa yang akan dipesan, hanya memberikan informasi permintaan dari pelanggan mereka, persediaan yang tersisa, serta informasi lain seperti rencana promosi dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana agar program VMI sukses diterapkan? Yaitu ada 2. Yang pertama pembeli. Pembeli memberikan data penjualan atau persediaan dari waktu ke waktu secara real time. Dan yang kedua adalah pemasok. Pemasok mengambil keputusan pengiriman dengan tepat, yaitu dengan analisis pola permintaan, lead time pengiriman, dan meramalkan permintaan. Selanjutnya ada masalah atau tantangan dari supply chain. Terbagi juga menjadi beberapa. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain, yaitu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian. Terbagi menjadi ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, yang terbagi menjadi waktu pengiriman, harga, dan kualitas bahan baku. Kemudian ada ketidakpastian internal, yaitu kerusakan mesin, kinerja yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada downstream supply chain, yaitu bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. Selanjutnya ada solusi masalah supply chain. Ada beberapa solusi. Yang pertama itu melakukan outsourcing atau dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Kemudian yang kedua ada membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Selanjutnya
menciptakan strategic partnership dengan supplier. Selanjutnya, menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian yang mana supplier mengirimkan material yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Selanjutnya ada menggunakan supplier minimum mungkin. Selanjutnya, memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer. Dan yang terakhir, melakukan proses produksi setelah ada order. Dari materi tadi, kami menarik kesimpulan, yaitu mengelola persediaan dalam rantai pasokan atau SCM memerlukan keseimbangan yang tepat antara persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kelebihan stok yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Proses ini diperkuat oleh informasi yang akurat, pemodelan permintaan yang efektif, dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar. Kolaborasi dengan mitra dalam rantai pasokan dan penerapan teknologi dan otomasi dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Evaluasi kinerja rutin dengan menggunakan indikator kinerja kunci atau KPI mendukung peningkatan berkelanjutan dalam pengelolaan persediaan, memastikan bahwa perusahaan dapat menghadapi tantangan bisnis dengan responsif dan efisien. Baik, sekianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.